Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gas, Siti, Elsa. Apa? Coba deh, kalian lihat Gajong. Dia liatin siapa itu? Kalau dari matanya sih, si Gajong lagi merhatiin Codul. Oh, fix sih, anak itu emang beneran suka sama Codul. Sabe, emang pernah Gajong bilang kalau dia tuh suka sama Codul? Pernah woi, di video sebelumnya itu dia sering bilang ayang-ayang ke Codul. Fix dia suka itu. Wah, kalau benar sih nggak apa-apa juga sih, mereka cocok kok. Codul sama Gajong. Nanti anaknya kalau lahiran tuh namanya Bolong. Apa tuh Bolong? Botak lonjong. Beberapa jam kemudian, Elsa, Siti, ada yang mau aku omongin sama kalian. Kalau gue gak diajak. Enggak, ini soal wanita. Lu kan top. Top, ya udah top. Sana dulu, ini urusan wanita. Ya udah sampai sana dulu, ini urusan wanita. Ya udah. Gajong, kamu mau ngomong apa sama kami? Iya Gajong, kamu mau ngomong apa sama kami? Elsa, Siti, begini. Dari awal aku taruh nih, itu tuh aku lihat Codul. Terus aku suka sama Codul. Oh benar yang dibilang Sabe, ternyata nih anak suka beneran sama Codul. Terus? Iya, terus ini kan hari terakhir kita taruh nih. Nah, si Codul kan, dia kan introvert juga sama kayak aku. Gimana caranya biar aku tahu si Codul itu suka juga nggak sama aku? Ya udah Gajong, tinggal lu ungkapin aja ke Codul. Siti, nggak boleh gitu lah. Gajong kan cewek, nggak mungkin kan cewek yang ungkapin duluan. Harusnya cowok. Ya juga sih. Tapi daripada lu nggak tahu Codul suka lo apa enggak, mending lo ungkapin aja langsung biar lo tahu. Iya sih, betul juga yang dibilang Siti Gajong. Mending lo ungkapin aja langsung, nggak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu aku ungkapin aja langsung ke Codul. Temanin ya. Ya udah, ayo sini kami temanin. Ayo. Mereka pun temuin Codul. Yang ditemanin sama Codul itu siapa? Codul, Gajong mana? Gak tau loh. Kok tiba-tiba nanya si Gajong? Enggak, aku cuma nanya doang. Lo kan sering gue lihat sama Gajong. Mungkin lo suka tuh sama Gajong? Ya enggak lah, aku gak mungkin suka sama Gajong. Dia itu bukan tipe aku. Kepalanya lonjong, aku gak suka. Tipe aku itu yang kayak kamu, imut-imut. Codul bisa aja deh. Gajong, Siti, yuk buru. Ayo Elsa. Sekali lagi aku minta tolong ya kak, jadi gak enak nih. Ya udah kak, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah nak, ayo masuk ketemu Sabe. Ma, siapa lagi? Ada lagi nih Ma, dia anak. Iya, mamanya keluar sebentar. Kenapa sih Ma nggak dibawa aja sih ini anaknya? Dititipin terus di sini. Ya udah Sabe, nggak apa-apa kok, sebentar doang kok. Bukan masalah sebentarnya Ma, Mama tahu sendiri kan nih anak nanti kalau sebentar-sebentar dia nangis, dia minta dibelanjain lagi. Kita kan nggak punya duit Ma, mau nurutin permohonannya terus. Ya mau gimana lagi Sabe, kasihan juga mama lihat mamanya kalau dia dibawa ini repot. Ya udah nggak apa-apa, sebentar doang kok. Ya udah temani dulu main ya, mama ke belakang dulu mau masak. Iya. Males banget gue temanin nih anak. Mau kemana lagi tuh? Turun, ini anak suka banget lompat-lompat di kasur. Rusak itu kasurnya nanti. Udah, turun. Aku nangis lagi nih. Nangis aja. Sabe, kenapa lagi menangis sepupumu? Ini Ma, lompat-lompat di kasur Ma, nanti kasurnya rusak. Aduh, ya udah, biarin. Sebentar doang kok. Ya udah, lanjutkan nak, lompat. Biarin. Aduh, ya udah, mama ke belakang dulu ya, mau masak ini. Aduh. Sumpah nih anak nih, kalau lo bukan sepupu gue, udah dari tadi gue. Sedih banget jadi orang. Kita lihat dulu deh. Anjay, seleb. Patah. Kenapa nih? Diam. Udah capek lompat-lompat di kasur? Iya. Patah. Mama, ya kacamata kesukaan Sabe dipatahin. Cemong. Siap dilaksanakan. Fantastik Cemong. Siti, Elsa mana sih? Kok belum datang-datang juga? Ani
tahu juga nih tuh anak kenapa lambat datang tumben. Biasanya dia yang pertama datang main. Pasti Sabe sama Siti udah ada di lapangan pasti. Alexa, kok dia bisa sih bebas? Bukannya dia di kantor polisi? Gue harus tanya Sabe sama Siti nih. Sabe, Siti. Elsa, lo kenapa? Iya Alexa, lo kenapa datang tergesa-gesa gitu? Kalian harus tahu, tadi gue lihat Alexa. Alexa? Masa sih? Alexa kan lagi ditahan di kantor polisi. Gak mungkin lah dia bebas. Iya Elsa, Alexa kan lagi ditahan di kantor polisi. Tadi juga aku mikirnya kayak gitu. Tapi tadi aku gak salah lihat. Itu Alexa, rambutnya merah, bajunya warna merah. Itu Alexa fix, itu Alexa tadi yang aku lihat. Tapi kalau beneran Alexa yang dilihat sama Elsa, mampus dong. Pasti itu anak mau balas dendam ke kita. Apalagi aku. Siti takut. Kayaknya lo salah lihat itu Elsa. Yaudah deh, yuk main yuk. Gak usah pikirin itu, gak mungkin lah si Alexa itu bebas. Gak segampang itu keluar dari kantor polisi. Yaudah main yuk, nanti kita main ini. Yuk. Ya udah ayo. Ya udah yuk. Beberapa jam kemudian. Oke, udah ya. Balik. Udah sore juga ini, udah capek gue. Aku juga udah capek. Ya. Capek banget habis main. Hai. Kenapa? Kaget? Gue bebas dari kantor polisi. Alexa, kok lo bisa sih bebas? Ya bisa lah. Lo lupa, gue kan orang terkaya di kampung ini. Ya soal gitu mah papi aku gampang. Terus lo mau ngapain gue lagi? Mau ngapain ya bagusnya? Lo tak panik gitu dong mukanya, santai aja. Nggak ngapa-ngapain kok. Gue pengen berteman sama lo. Serius? Iya serius. Akhirnya masuk juga nih anak dalam perangkap aku. Aku harus dekatin Siti dan aku dekat sama Elsa dan Sabe. Dan akhirnya aku balaskan dendamku. Kok aku curiga ya? Alexa ajak aku berteman, pasti dia ada niat lain ajak aku berteman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siti. Elsa, lo lihat tuh si Sari sana tuh. Udah keluar kandang dia. Gak heran sih kalau dia udah datang sholat tarawih. Lo tau kan si Sari kan, dia tarawih itu baru akhir-akhir puasa karena dia tahu cowok-cowok lagi banyak-banyak. Dia kan mau caper sama cowok-cowok. Dia kan cemi. Apa tuh cemi? Cewek pick me. Beberapa jam kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elsa, Sabe, Siti. Gimana? Kalian pasti rindu kan sama aku kan? Gue baru datang tarawih kan? Rindu banget kan? Pasti sama aku kan? Iya kan? Suara laki-laki aku muncul lagi deh. Gak suka deh suara tomboy aku keluar mulu nih. Cantik loh, kayak gitu. Siti tahan. Ini siapa sih lagi nih yang ngomong? Lo siapa? Gue gak kenal ya. Lo gak kenal sama aku? Perkenalkan, nama aku Gadong. Gadis lonjong. Sana. Gak penting ya gue kenal sama lo. Cowok-cowok pada kemana sih? Aku belum muncul juga. Lo cari cowok. Tuh, cowok dulu, cowok. Dari cuma cowok dulu. Ini bukan cowok kayak gitu ya yang gue mau. Mana sih cowok-cowok? Woi, ayo buruan, ayo. Nah, itu mereka. Cowok-cowok jangan lari-lari, nanti kamu jatuh. Apaan sih? Bukan urusan lo. Ada, kok gitu sih ngomongnya ke Sari. Sari kan cuma ngingatin, gak usah lari-lari. Nanti kalian jatuh. Kalau jatuh nanti kalian gak lebaran. Gimana sih kalian? Ya kalau kami gak lebaran terserah kami lah. Kenapa lo yang sewa? Sari cuma ngingatin doang kok. Iya kan? Mereka gak mau dibilangin dasarnya cowok-cowok bandel, gak bisa diomongin. Jangan lari-lari. Dasar cewek pick me. Guys, kita kan udah lama nih berteman. Sekali-kali dong kita ke rumah aku. Yuk. Oh iya juga, kebetulan kita nggak pernah datang ke rumah lu, Dev. Yuk. Yuk ke rumah Devi. Ayo sekarang. Ya udah, tapi tungguin gue sebentar ya. Gue mau beli somai dulu di depan gerbang sekolah. Elsa, lo pengen somai? Tadi kebetulan aku bawa bekal somai. Ini aku udah kasih turun di piring. Tapi aku nggak makan soalnya aku udah kenyang. Nih makan aja. Ini mah bukan somai. Coba aja dulu. Ya udah deh, aku coba. Tuhannya, sedap sekali oh Tuhan. Somai-somai di jalan-jalan mah kalah dengan ini. Ya iyalah,
Nah, ini tuh cemilan nyeleneh untuk memulai tahun 2025 yang katanya somai, tapi bukan somai. Ini tuh crispy stick bumbu somai by Kensler crispy chicken nugget stick. Gampang banget, pertama goreng crispy chicken nugget sticknya, terus taburi bumbu kacang, selanjutnya taburin saus, taburin kecap, dan terakhir tambahin perasan air jeruk. Kensler crispy stick nugget ini tuh cocok banget disajikan buat cemilan kumpul-kumpul bersama teman. Sumpah, ini crispy banget. Dagingnya tebal banget, woi. Ini mah enak dicemilin pakai bumbu apa aja, soalnya rasanya nagih banget. Makasih, Dev. Kalau gue lihat kayaknya orang tua si Dev ini kerjanya penjual bakso atau somai dia. Bentar. Aku udah pakai pas enggak ya? Takut nanti di rumah Devi panas. Terus di rumah Devi semua. Rumah lo yang mana, deh? Perasaan di sini rumah cuma satu, cuman rumah gede ini doang. Ini rumah siapa, woi? Gede banget. Pasti orang yang punya rumah ini pasti orang kaya banget. Sumpah orang kaya banget. Elsa, lo nggak tahu? Ini tuh rumah orang terkaya ke-13 di Indonesia. Walah, pantesan aja rumahnya segede ini. Guys, ini rumah aku. Apa? Flora, lo kenapa kemarin gak muncul di ulang tahun aku? Pangeran, kemarin itu aku nggak muncul di ulang tahun lo itu karena aku buru-buru. Fiona sakit ya, aku buru-buru karena Fiona lagi sakit, makanya aku harus anterin Fiona pulang. Kemarin lo apain si Elsa sampai dia bisa nangis seperti itu? Maksud lo apa, Pangeran? Kemarin aku nggak pernah kok ketemu sama Elsa. Nggak usah bohong. Iya, kemarin gue nggak sama Flora. Nah tuh, dengar sendiri yang dibilang Elsa. Gue kemarin gak sama Elsa. Tega banget sih lo, Pangeran. Nuduh-nuduh gue, fitnah gue. Ya udah kalau gitu, aku minta maaf. Minta maaf doang, gak cukup. Gue mau ditraktir. Pangeran. Iya, Mi. Pangeran, sebelum kamu berangkat ke sekolah, Mama bisa minta tolong nggak sama kamu? Bisa banget nih. Mama minta tolong ya sama kamu ya, Pangeran ya. Kamu cari tahu secepatnya mengenai tentang anak Darmina yang sebenarnya. Mama kasih clue ya, anak Darmina itu dia punya tanda lahir di punggung. Iya, Mi, tanda lahir di punggung. Ya udah Flora, sini, gue traktir. Pangeran tunggu, ada yang mau gue omongin sama lo. Tadi lo nggak dengar, gue mau pergi traktir Princess Flora. Jadi gue nggak bisa ngomong sama lo. Yuk Flora. Nah, dengar tuh yang dibilang sama Pangeran. Pangeran mau traktir princessnya, Princess Flora. Ya udah sana. Ya udah Pangeran, ayo. One, two, three. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Hey, statue lanjut. Anjay, seleb statue. Kayaknya sekarang nama lo bukan Samuel lagi deh, tapi Cocu. Apa tuh Cocu? Cowok statue. Beberapa jam kemudian. Sabe, tolong dulu, Mama belikan garam di warung sebelah. Hai Ma, Sabe lagi main Ma. Astagfirullahaladzim, ini anak kalau disuruh. Ya udah, Nak Elsa atau Nak Siti, tolong dulu tante sayang belikan garam di warung sebelah. Ya udah tante, sini biar aku yang beli. Terima kasih ya. Sabe nggak boleh gitu loh, malas disuruh sama orang tua, dosa loh. Biarin. Tante, ini tante garamnya. Ya ampun, Nak Siti, makasih ya Nak. Terus ada balikannya 5.000. Ya udah, itu 5.000-nya kamu ambil aja. Itu pak kamu. Ih tante, ini kebanyakan tante. Gak apa-apa, ambil aja. Makasih ya. Sama-sama tante. Cie, dapat gaji nih 5.000, banyak bener. Bagi dong Siti. Iya Elsa, nanti gue traktir. Ya udah ayo main, ayo Sabe. Sabe alias Cocu, cowok statue. Lo kenapa tiba-tiba diam? Iya Sabe, lo kenapa? Enggak kenapa-napa. Lo nggak iri kan Siti dikasih uang 5.000 sama mamamu? Lo iri Sabe? Kok iri sih? Makanya kalau disuruh sama orang tua itu yang rajin, biar dikasih uang. Lo ya, gue diamin ya, makin melunjak. Astagfirullahaladzim, ini anak kenapa bisa berantem? Ini Sabe betul-betul tawa sering pukul temannya. Nah Elsa, Nak Siti, tolong Nak, gak usah temani anak itu, nakal, gak usah temani lagi. Iya tante, ya udah Siti ayo. Dasar
Ya udah. Makanya kalau mau dititu rajin disuruh sama orang tua. Fantastik nak gajong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adek jangan ditarik ya kudung kakak ya. Jangan ya. Adek. Siti. Lo lihat Elsa digangguin sama bocil kematian. Siti tahan, Siti jangan keluarin ketawa keramat lo dulu. Tahan. Kamu kakak ini lonjong. Siti tahan. Ya gimana nggak mau lonjong deh? Aku kan gajong, gadis lonjong. Beberapa jam kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Hehehe. Ini anak-anak ya, ganggu aja orang sholat. Ini udah ke 100 kalinya ya, tante tegur kalian ya. Masih aja ribut. Mohon maaf tante, bukannya aku mau melawan, tapi anak tante nakal banget gangguin kami. Nyalain anak saya. Kalian yang ribut nyalain anak saya. Anak saya itu masih kecil. Anak kecil nggak tahu apa-apa. Ini malah nyalain anak saya lagi. Padahal anaknya yang ribut malah kita yang disalahin ya kan? Ya dasar mama plenting. Ini juga Saren yang kerudung hijau ini. Udah tahu anak kecil malah diladenin. Ya gimana aku nggak mau ladenin tante? Orang anaknya bilang muka aku lonjong, ya emang muka aku lonjong. Aku kan gajong, gadis lonjong. Mo. Apa nih? Makan ah. Enak banget. Aduh, gimana lagi itu kunci? Aduh, ini gue yang di belakang ini. Sabar dulu sebentar, ini kita cari kunci ini. Buruan ibu, orang antri nih, macet. Cepat lewat. Gak sabaran sekali jadi orang. Dasar mak-mak pemegang ras terkuat di bumi. Helmnya tuh bu, kebalik. Oh iya, helmnya kebalik. Aduh, lapar banget tadi nggak sempat makan di pasar. Oh iya, tadi masak abu ramen. Bakso hotnya. Juara. Akhirnya habis juga. Abu ramennya lari kemana ini? Mampus. Kamu habiskan Sabe? Iya mak, soalnya enak. Itu apaan sih mak? Itu abu ramen bakso hot, cuma pakai 4 bahan 4 menit. Bahannya itu cancel single bakso hot, ada nori, ada mie sama mayones. Pertama tuangkan bumbu mie instannya ke mangkok, terus tambahin mayones sesuai selera. Selanjutnya masukin 1 pak cancel single bakso hot tanpa dihancurin. Setelah itu tuangin air panas 2-3 sendok makan. Terus aduk, setelah itu masukin mie yang udah direbus. Terus aduk deh sampai merata. Setelah diaduk kita tambahin lagi 1 pak cancel single bakso hotnya. Dan terakhir kita tambahin nori. Selesai deh. Jadi deh abu ramen bakso hot. Ini anak betul-betul kalau ada makanan enak nggak ingat orang di rumah. Sabe punya ide. Mampus loh. Lagi ngapain nih? Sabe, sana ya. Gak usah gangguin kakak. Enggak kok, siapa yang mau gangguin? Bentar. Cia lagi senyum-senyum nih. Apalagi nih anak, udah sana keluar, jangan ganggu. Sana. Cie, lagi dekat sama cewek ya kak. Sadar diri itu, belum kakinya masih panjang itu, nggak disuka sama cewek nanti. Kaki kakak, bukan kaki lo. Udah deh sana, keluar. Lo nggak mau keluar? Kabur. Ini ada satu gangguin orang aja. Beberapa jam kemudian. Tidur dia. Sabe punya ide. Mampus loh. Udah jam berapa ini? Siapa nih yang pasang selotip di kakiku? Kakak, Sabe, jujur,
Kau yang pasang selotip ini di kakiku. Oh, iya maaf kak, Sabe yang pasang itu di kaki kakak. Ini anaknya ada aja kerjaannya. Kalau begini tidak rata nih bulu kakinya kakak. Ya udahlah kalau gitu diambilin semua bulu kakinya. Tuh nggak rata itu bulu kakinya itu, jelek dilihat. Oh ya Sabe ya ada aja. Untung kakak punya ini hobi bar. Pencabut bulu kaki. Buat kalian yang bulu kakinya panjang juga, jangan lupa cek out ini di keranjang kuning. 5 tahun pacaran tak ada kepastian, masa berlaku Anda sudah habis. Kok expire anjay, cinta seleb expire. Lihat sana, itu Codul kan? Dia sama siapa tuh? Mana? Oh iya, Codul sama siapa tuh? Elsa, Sabe, Siti. Codul, lo sama siapa tuh? Ah iya, ini sepupu aku. Kenalin nama kamu sama temen aku. Iya. Hello everyone, my name is Codul, cewek manjol. Hai Cemong. Hai Cemong. Kok dia lihat gue seperti itu sih? Itu yang di tengah, itu cewek apa cowok? Kata dia dendam. Cemong, dia cowok, namanya Sabe. Cewek, kirain tadi cewek. Soalnya pakai bandang. Ya udah, coba dong, bandangnya dibuka. Kita mau lihat, pasti ganteng. Iya Sabe, betul dibilang Cemong. Sekali-kali buka bandang dulu, kita mau lihat. Iya Sabe, buka. Iya, aku buka bandungnya. Buka. Ya sudah jadi, sekarang waktunya suruh mama cobain. Mama, kenapa kakak? Mama, coba deh masakan kakak, enak nggak? Ini apa kakak? Ini tuh gorengan sultan next level ma, yang lagi viral di TikTok. Ini makan juga ma, pakai sambal kecap sama cabai rawitnya. Kamu ini tahu sendiri mama punya penyakit GERD, suruh makan cabenya. Jangan nanti GERD mama kambuh. Tapi ini enak banget loh, ini crispy banget loh. Dari tadi mama coba ini semuanya nggak ada yang nggak crispy. Iya kan mak? Mama pelan-pelan nanti perutnya sakit. Sakit perut apanya kakak? Makan gorengan seenak ini. Apalagi kalau dicocol sama sambal kayak gini. Kok rasanya kayak makan mendoan ya kalau pakai sambal kayak gini. Tapi mendoannya daging. Tapi dilihat-lihat ini isinya daging semua ya. Coba lihat nih. Tuh isinya dalam tuh. Daging semua. Full. Full daging ya. Hebat kamu ya bikin kayak ginian, hebat. Sebenarnya yang bikin lebih hebat itu ini mah nugget Kental crispy chicken stick ini, karena dimakan gimana pun ini pasti enak. Wah, suka sekali mama dengan ini lah. Nggak berhenti mama makan ini. Gimana mak? Enak? Enak. Susah nggak buatnya nih? Gampang kok mak, cuma 10 menit udah jadi. Oh gampang, ya udah buat lagi nanti ya kakak. Nanti teman-teman arisan mama mau datang ke sini. Kamu buatin ini lagi ya? Iya. Udah. Sabe. Codul, Siti, Elsa. Awas ya Sabe ya, kamu pergi main lagi ya. Kalau kamu belum kerjakan PR, ini anak baru sudah dimarahi mau pergi main lagi. Kerjakan dulu PR-nya ya, baru pergi. Iya ma, iya.
Mau kemana lagi tuh, Kak? Mau pergi main lagi? Iya, PR-nya belum bisa selesai, mau pergi main. Enggak, Mas. Sampai mau pergi main. Sampai mau kerjakan PR. Siti, dulu gimana nih? Sampai lagi dimarahin, weh. Pulang aja yuk. Iya, weh. Sampai lagi dimarahin. Gimana nih? Pulang aja yuk, ayo. Alamak, ternyata Sabe lagi kena marah. Ini anak betul-betul hampir setiap hari mau kena marah. Kok tidak bosan kah dimarahin terus, Sabe? Ini udah pernah berubah. Semakin hari semakin menjadi-jadi. Ya udah, kita balik aja yuk. Yuk, ayo, pulang aja yuk, yuk. Sabe, kami balik dulu ya. Kalian udah mau pada balik? Cepet banget. Tante, kami pulang dulu, Tante. Mau kerjain PR juga. Ya udah, balik aja, Nak. Jangan panggil Sabe dulu ya. Sabe mau mengerjakan PR. Ayo, buru-buru, ayo, ayo. Sementara itu, gimana ini Elsa, Siti? Tolong Codul, karena Codul tinggal di rumah Sabe. Temenin Codul dulu. Nggak mau Codul, lu ambil aja sendiri. Nggak mau, gue takut. Nggak deh Codul, nggak deh. Lu ambil sendiri aja. Kami takut sama mama Sabe. Ambil sendiri. Aduh, gimana ini? Codul juga takut. Ya udah deh, Codul beranikan diri aja. Codul mau ambil sandal, ketinggalan. Tante yang cantik. Ubur-ubur ikan lele. Codul pulang dulu, Le. Kabur. Ya udah, Sabe, Mama tinggal ya. Jaga rumah baik-baik ya. Awas jangan kotor-kotor. Iya, Mak. Elsa, Siti, Tante pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tante. Waalaikumsalam, Tante. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Des, ada tamu. Jangan bicara. Ada tamu, Siti. Ada tamu. Kayaknya nggak ada orang di rumah. Ya udah. Mumpung gak ada mamanya Sabe, kita bungkus. Ayo, Siti buruan. Enak loh ini. Ya deh, gue mau bungkus juga. Mentang-mentang gak ada sama aku ya, seenaknya ya. Assalamualaikum. Paket. Ada tuh paket. Iya, Bang. Ini paket atas nama Sabri. Ah, iya, bener, Bang. Itu paket kakak aku. Nih. Makasih ya, Bang. Itu COD. Wih, mampus, gak ada duit lagi. Elsa, Siti, lo punya duit gak? Nggak ada, aku gak punya duit. Sama Sabe aku juga gak punya duit. Abang kurir yang ganteng, kami gak punya duit. Kami gak dititipin duit. Kalau bayar pakai ciuman boleh. Rumah rumahku udah jadi. Gimana rumah-rumah kalian, Elsa, Siti, udah jadi? Udah jadi, Sabe. Rumah kami sama Siti udah jadi juga. Alexa. Ada apa? Nyariin gue. Ada apa? Gak usah pura-pura gak tahu. Lo kenapa? Keroyok Siti. Iya, Alexa, lo kenapa? Keroyok teman kami. Siapa yang keroyok teman kalian? Halah, gak usah pura-pura gak tahu. Sabe, lo tuh yang gak usah pura-pura gak tahu. Lo itu cowok mainnya sama cewek-cewek gak tahu malu. Gue cowok, lo juga cowok. Imbang dong. Betul tuh, Sabe. Gue kayak gini tuh masih cewek tulen ya, nggak kayak lo. Ya udah, gue yang keroyok teman kalian. Terus kalian mau apa? Pakai nanya lagi ya, kami maulah. Lo itu kayak Siti juga, kami keroyok. Pegang tangan gue, Elsa. Sini lo, kalau berani. Sini lo. Sini cepat sini. Sini lo berani. Alexa, pegang tangan gue juga. Sini lo, kalau berani. Sini. Tapi udah takut sama lo, ha? Sini cepat. Assalamualaikum. Ada apa ini? Berantem begini. Ini Pak, si Alexa ini Pak pergi keroyok teman aku Pak. Siti, lihat Pak itu mukanya Pak sampai memar-memar gitu dikeroyok sama mereka. Iya Pak, ini anak dua ini Pak pergi keroyok teman aku Pak sampai mukanya memar-memar kayak gini Pak. Astagfirullahaladzim. Nah Siti, betul itu yang dibilang teman kamu dikeroyok. Aduh, gimana ini? Aku mau jawab apa? Aku mau jawab kalau aku dikeroyok, tapi aku takut juga nanti si Alexa sama temannya ini makin benci sama aku. Gimana ini? Siti, jawab Siti, jangan cuma jam aja. Jawab Siti, tadi ke Pak Ustadz kalau lo itu tadi dikeroyok sama mereka. Enggak kok Pak Ustadz, aku nggak dikeroyok kok sama mereka. Muka aku gini tuh karena habis jatuh. Astagfirullahaladzim. Betul-betul ini kalian ya. Ya udah, bubar semuanya, bubar. Iya Pak Ustadz. Ya udah Alexa, yuk. Yuk.
Yaudah Sabe, ayo. Iya Elsa. Elsa, Sabe. Top tararap. Top tararap, Sabe top. Itu Elsa di sana. Dia kenapa tuh menangis? Kok bisa sih kemarin aku nggak ngeh kalau yang dilihatin Sabe itu baju bapaknya, bukan bajunya. Woi, Elsa, lo kenapa menangis? Bentar. Ini baju codul kok nggak asing ya? Kayak mirip sama baju Sabe. Oh iya, fix mirip. Baju codul mirip sama baju Sabe. Woi, Elsa, kamu kenapa menangis? Aku tanya kok malah bengong. Enggak. Aku nangis karena sedih aja. Soalnya kita udah lebaran, udah nggak puasa lagi. Oh iya, ngomong-ngomong, lo mau kemana? Aku mau ke rumah Sabe. Oh, kesempatan nih buat balas dendam. Ya udah, bareng aja sama aku. Kebetulan aku juga mau ke rumah Sabe. Ya udah, ayo. Di rumah Sabe, Siti. Elsa, gue minta maaf ya. Aduh, gak apa-apa kok, santai. Gue maafin lo kok. Lo kan setiap tahun seperti ini. BDW, bukan cuma gue kok yang kembar bajunya sama bapak lo. Baju lo juga ada kembarnya. Maksud lo? Iya, ada orang yang kembar sama baju lo. Tunggu ya, aku panggil dulu. Codu, Buntu. Apa? Iya lagi, baju lo mirip Sabe sama baju Codul. Mirip banget malahan. Iya kan Siti? Jadi mereka udah komplit deh. Yang satu Codul, cowok gundul. Yang satu Todul. Apa tuh Todul? Top gundul. Enggak. Kok bisa sih baju aku mirip sama baju Codul? Enggak mau, aku gak mau mirip sama orang lain. Sabe, lo mau kemana? Rasain tuh karma. Gue tahu siapa yang gusur rumah lo. Siapa? Alexa. Emang lo punya bukti kalau Alexa yang gusur rumahku? Iya, ternyata lo gak sepintar yang gue pikirin ya Elsa. Lo pikir aja lah sendiri. Bapak Alexa kan kerja di pemerintahan. Ya dialah, itu pasti yang gusur rumahmu. Tapi kenapa Alexa gusur rumahku? Ya lo pikir aja lah sendiri, woy. Lo pikir Alexa bakalan tinggal diam aja? Iya, sehabis kalian hampir masukin dia penjara. Enggak, gue itu kenal lama si Alexa. Dia bakalan balas dendam ke kalian semua. Rumah lo yang digusur itu sudah masuk balas dendam dia itu. Tapi kenapa harus rumah aku yang digusur sama Alexa? Kenapa harus aku? Oh iya juga ya. Kenapa ya rumah lo yang duluan digusur sama si Alexa? Tapi setahu gue ya, si Alexa itu kalau dia pengen balas dendam ke musuhnya, dia deketin dulu tuh musuhnya. Pokoknya dia ajak berteman deh. Tapi kalau musuhnya itu nggak mau diajak berteman, oh habis dibuat sama dia bakalan jadi sasaran utama itu. Lo gitu nggak? Berarti fix Alexa yang lakuin ini semua. Dia ajak aku berteman, tapi aku nggak mau. Dan teman aku Siti mau diajak berteman sama Alexa. Gue tahu sekarang alasannya kenapa dia gusur rumah aku. Oh udah, itu berarti fix. Tapi lo kenapa tanya semua ini ke gue? Bukannya lo temannya Alexa? Lo budek, hah? Tadi lo gak dengar gue bilang gue itu udah gak berteman lagi sama Alexa. Karena gara-gara dia itu gue hampir masuk penjara. Amit-amit deh punya teman kayak gitu. Oh iya, rumah lo kan udah digusur nih. Sekarang lo mau tinggal di mana? Gak tahu juga. Tapi sementara ini aku mau pergi ke rumah nenek aku. Sementara aku tinggal di sana. Duh, kasihan banget nih anak jadi korban Alexa. Gue punya sih rumah kosong di kampung ini, gak pernah ditempatin. Gimana kalau sementara lo tinggal di situ aja? Lo serius? Emang muka gue ada nih yang gak serius? Ya, lihat. Itu serius lah. Gimana? Mau nggak? Gimana ya? Gue mau banget sih, soalnya aku nggak mau tinggalin kampung ini. Ya udah kalau gitu, kita tanya mama aku dulu yuk. Ya udah, ya. Yaudah, yuk. Pak, bukan kami Pak, jangan tangkap kami Pak. Bukan kami, Sabe, gimana ini Sabe? Sebentar. Bapak polisi itu ngapa lagi sih Bapak? Tangkap langsung Pak. Alexa, pegang kakek. Kalian mau ngapain menurut lo? Alexa, jangan Alexa, jangan. Alexa, aku mohon jangan ya Alexa, aku mohon jangan ya. Mohon maaf, ada kesalahpahaman. Jadi, kami baru saja mendapatkan bukti dari seseorang yang lakukan semua itu bukan saudara Sabe dan saudari Elsa, tapi mereka.
Pak polisi, bentar. Bapak mungkin salah paham. Kok kami sih pelakunya? Gak mungkin lah Bapak. Mungkin Bapak salah lihat itu. Bukan kami yang dalam video itu Pak. Mungkin itu diedit. Bukan kami itu Bapak. Iya Pak. Gak mungkin kami lah itu Bapak. Gak mungkin kami loh Bapak. Coba dilihat baik-baik dulu videonya Bapak. Mungkin itu udah diedit itu Bapak. Bukan kami. Kalian jangan mengelak. Kami dari tim kepolisian udah mempunyai bukti. Sebentar, Pak polisi. Boleh saya lihat videonya? Silakan, Bu. Kalian mau ngapain? Menurut lo? Alexa, jangan. Cucu nenek. Betul, Pak polisi. Mereka yang sudah lakuin ini ke cucu saya. Tangkap mereka. Baik, Bu. Buat saudara, ikut kami ke kantor polisi. Ikut ke kami, ke kantor polisi. Pak, bukan kami itu Pak. Bukan kami. Pak, itu udah diedit itu videonya Bapak. Udah diedit itu. Bapak, ini bukan salah saya Bapak. Ini salah Alexa Bapak. Aku cuma ngikut dia Bapak. Elsa, Siti, kayaknya Gajong gak main-main deh, pengen glow up. Iya, Gajong, lo emang beneran pengen glow up? Iya Gajong, lo emang beneran pengen glow up? Iya Gajong, lo serius? Menurut kalian, aku udah operasi sana sini loh, biar aku glow up. Ih Gajong, gue terhura loh, maksudnya terharu. Ih ternyata lo gak main-main pengen glow up. Ih Gajong. Doain ya, semoga aku cepat-cepat sembuh dan bisa jadi gadis glow up. Bentar. Gajong, sumpah nih, kalau lo udah cantik nih, terus Codo datang, terus ngungkapin perasaannya ke lo, kalau dia tuh suka sama lo masih mau terima nggak? Enggak. Terus alasan lo pengen glow up apa? Iya Gajong, terus alasan lo pengen glow up karena apa? Sebenarnya selama ini tuh aku udah muak dikatain orang-orang kepala aku lonjong. Dan titik paling aku muak itu waktu Codol, orang yang aku suka katain aku kepalanya lonjong. Makanya mulai dari situ aku berniat untuk merubah diriku menjadi yang lebih sempurna, lebih cantik. Berarti lo operasi sekarang ini tuh biar kepala lo nggak lonjong? Ya iyalah, ngapain aku operasi kalau kepala aku tetap lonjong? Sabe ada-ada aja lo. Sabe ada-ada aja. Ngapain Gajong operasi kalau kepalanya tetap lonjong? Gimana sih? Iya juga ya. Nanti kalau lo operasi terus kepala lo tetap lonjong, nanti lo bukan jadi garis glow up, tapi jadi gop. Apa tuh gop? Gagal operasi. Udah ya, jangan bikin aku ketawa ya. Saat ini aku nggak boleh ketawa keras. Oh gitu ya. Ya udah kita balik yuk, Sabe, Siti. Ya udah Gajong, kami balik dulu ya. Kamu istirahat ya, cepat sembuh ya. Jadi nggak sabar deh lihat perubahan muka Allah. Ya udah, kami balik dulu ya. Ya, dah Gajong. Ya, dah Gajong. Dadah semua. Makasih udah kunjung. Pengumuman. Karena gue, Flora, dan adik gue tersayang, Fiona, udah terpilih sebagai kembar populer di SD Merpati Putih. Jadi, sekarang kalian jangan panggil kami Flora dan Fiona lagi, tapi panggil kami Princess Flora dan Princess Fiona. Baik Princess Flora dan Princess Fiona. Baik Princess Flora dan Princess Fiona. Baik Princess Flora dan Princess Fiona. Apaan sih, maksa banget dia dipanggil Princess. Oh iya, gue sampai lupa. Bentar lagi kan si pangeran mau party, mau ulang tahun. Kalian diundang gak sama pangeran? Kalau kami berdua mah diundang. Soalnya kan kami kembar populer di sekolah ini. Nggak usah pede deh, pangeran undang semua kali siswa yang ada di SD Merpati Putih. Bukan kalian berdua aja yang diundang. Aduh. Iya. Dian! Kalian yakin semua diundang pangeran? Iya, Elsa, Anna, kalian diundang nggak? Kami nggak diundang sama pangeran. Apa? Serius? Kalian berdua nggak diundang sama pangeran? Iya. Kasihan banget.
Mungkin pangeran gak undang kalian itu karena kalian bukan kembar populer di sekolah ini. Cukup. Gue udah muak ya sama kalian berdua ya, Flora dan Fiona. Teman-teman, gue harus kasih bukti ini secepatnya ke kalian. Kalau ternyata yang menang kemarin sebagai kembar populer itu bukan Flora dan Fiona, tapi Elsa dan Anna. Gue punya buktinya. Flora, gue boleh bertanya nggak? Boleh dong, lo mau bertanya apa? Lo punya tanda lahir nggak? Pangeran, apaan banget deh, tiba-tiba banget nanya tanda lahir. Kenapa emang? Enggak, aku cuma nanya doang. Gak apa-apa juga sih. Gue senang banget sih lo mau tahu tentang gue sebenarnya. Sampai ke tanda lahir lo mau cari. Lo tanya tanda lahir, gue nggak punya tanda lahir. Oh, tapi gue boleh nggak lihat punggung lo? Apa? Pangeran? Enggak, maksudnya. Aduh, yaudah, nggak usah. Ya udah, Flora, lu kan udah gue traktir kan, gue ke kelas dulu ya. Oke, dah. Dah, Pangeran. Aneh banget deh. Tapi gak apa-apa deh, gue senang banget bisa makan sama Pangeran dan ditraktir Pangeran. Aduh, tadi Flora risih nggak sih gue tanya gitu? Aduh. Pangeran? Elsa, Tadi lo mau ngomong kan sama gue? Mau ngomong apa? Lupain aja. Elsa, tunggu. Tadi kan lo mau ngomong kan sama gue, terus nggak jadi. Tapi sekarang gue mau ngomong sama lo. Mau ngomong apa? Cepat, gue sibuk. Lo punya tanda lahir nggak di punggung? Kok lo tahu sih gue punya tanda lahir di punggung? Beneran ada? Iya, ada. Kenapa emang? Enggak. Ya udah, aku ke kelas dulu ya. Dadah Elsa. Pangeran? Aneh banget. Aduh, Mi, angkat buruan, Mi. Halo? Mami. Aku udah tanya Elsa, Mami, kalau dia ternyata punya tanda lahir itu di punggungnya. Udah oke, baik. Sekarang tinggal cari tahu Flora dan Fiona. Iya, Mi, tinggal Flora dan Fiona yang belum aku cek, Mi. Siapa di antara mereka yang punya tanda lahir itu, dialah kembar asli Elsa. Tapi Ada apa ini? Hah? Anak papi datang tiba-tiba menangis begini. Kenapa sayang? ini Papi kan suruh Alexa minta maaf sama teman-teman Alexa yang Alexa keroyok kemarin itu kan. Terus? Tapi ada satu yang gak mau maafin Alexa. Ih, malas banget. Alexa malu minta maaf di depan teman-temannya, terus dia gak maafin Alexa. Ya udahlah, kalau gitu. Kalau dia nggak mau maafin kamu, ya gimana lagi? Alexa gak terima lah, Pi. Alexa mau, dia yang minta maaf lagi ke Alexa. Nah, Oh iya Pi, Papi kan sering itu gusur-gusur rumah buat dijadiin proyek kan sama Papi. Ya udah Pi, geser aja Pi rumahnya si Alexa itu yang ada di pojok itu sana, yang rumah kayu. ya udah kalau gitu, biar papi gusur rumahnya. Aja, kamu maafin anak papi. Dia berhasil Papi. Tunggu aja Elsa, lo yang bakal minta maaf ke gue. Beberapa jam kemudian. Mohon maaf sebentar, ini ada apa ya? Mohon maaf, ini betul dari keluarga Elsa? Iya betul, saya Elsa. Jadi gini Bu, rumah ibu kami mau gusur karena disuruh sama pemerintah karena mau dijadiin sebuah proyek. Bapak, mohon maaf, nggak boleh gitu dong, ini tanah saya. Mohon maaf ya ibu, kami cuma diperintahkan ya Bu, jadi kami harus lakukan. Yaudah, gusur. Nggak boleh gitu dong, kalian nggak boleh seenaknya mau gusur rumah saya. Saya punya surat-suratnya semuanya, ini rumah saya, ini hak saya. Kalian nggak boleh seenaknya begitu mau gusur rumah saya. Mohon maaf ya ibu, kalau soal itu kami nggak tahu karena kami cuma ditugaskan buat gusur rumah ibu. Kalau itu keberatan, ibu bisa lapor ke kantor polisi. Yaudah, gusur. Astagfirullahaladzim, Bapak, itu rumah saya, Bapak. Ya Allah, Elsa, gimana ini anak kita mau tinggal di mana? Ma, gimana ini Ma, rumah kita Ma. Siapa yang jahat lagi? Mama. Gimana ini Ma? Gak mungkin, gue gak mungkin saudara sama Elsa, gak mungkin. Enggak. Kak Flora kenapa? Kak Flora kenapa? Kak, jangan ngomongin gue. Jangan ngomongin gue. Jangan. Kak Flora. Maafin gue Elsa, gue yang bikin lo seperti ini. Seharusnya dari awal gue kasih tahu lo.
Tapi gue nunda-nunda karena gue nggak mau lo jadi seperti ini, dan akhirnya lo seperti ini juga. Maafin gue. Ana, Elsa, Ana, udah bangun. Elsa, Elsa, ini gue, Pangeran. Elsa, enggak, Ana nggak boleh tahu semua ini, enggak. Udah Elsa, udah. Lo gak usah pikirin itu dulu. Tenang, nanti kita kasih tahu Ana pelan-pelan. Kita tunggu Ana sampai dia sembuh. Aku nggak bisa bayangin Ana kalau tahu semua ini. Enggak, Ana. Aduh guys, sekarang udah muncul nih pembohongnya. Ih, kejam banget ya. Pengen banget jadi kembar populer sampai-sampai ngancam orang, ngancam Sabe loh. Ih, dasar pembohong. Iya, akhirnya terungkap juga kalau mereka pembohong. Ih, dasar tukang meres orang, tukang pengancam. Pembohong. Pembohong. Kak Flora bangun Kak. Kak Flora bangun. Ih, datang lagi guys, adiknya. Udah komplit nih pembohongnya. Kembar pembohong. Mereka gak layak deh sekolah di sini ya kan. Kak Flora bangun. Kak bangun. Kak Flora. Tenang. Gak apa-apa. Intinya lo jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Iya. Yaudah, ayo balik. Yaudah, ayo. Siti. Kemana itu anak? Udah balik? Udah deh Sabe, gue udah malas lihat itu anak. Buktinya dia udah balik kan. Kalau dia tadi merasa bersalah, kita tinggalin, dia tuh samperin kita minta maaf atau gimana. Tapi lihat sendiri, dia emang gak mau lagi dibantuin. Dan ya, aku gak mau pikirin lagi itu anak, terserah dia. Elsa, gak boleh gitu. Bagaimanapun Siti itu tetap teman kita. Teman Sabe. Tapi kalau kayak Siti tadi itu, dia itu udah gak mau jujur di depan Pak Ustadz. Dia itu ngejelekin nama kita di depan Pak Ustadz. Itu bisa dianggap teman lagi. Tapi kan Siti takut tadi Elsa, makanya dia gak jujur. Iya Sabe, aku tahu dia takut. Tapi dia ngejelekin juga nama kita di depan Pak Ustadz. Coba, pasti Pak Ustadz tadi bilang itu kalau kita tuh ngefitnah Alexa. Iya Elsa, betul juga yang lo bilang. Pasti tadi Pak Ustadz itu nyangka kita ngefitnah Alexa. Baru sadar. Udah deh Sabe, kalau kau masih mau bantuin Siti terserah, lo bantuin sana. Tapi gak usah ajak-ajak aku lagi ya. Aku udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Ternyata kalian di sini. Ada apa ya Pak Ustadz? Nyariin kami. Pak Ustadz nyariin kalian itu karena Pak Ustadz mau kasih tahu kalian sesuatu. Teman kalian Siti tadi itu didapat warga pingsan di sini. Apa? Sampai Pak Ustadz serius? Terus Sitinya di mana sekarang Pak Ustadz? Iya Pak Ustadz. Sekarang Siti di mana Pak Ustadz? Sitinya sudah dibawa warga ke rumah sakit. Tadi Siti sempat sebutin nama kalian. Astagfirullahaladzim Siti, kau kenapa Siti? Ya udah Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz infonya. Sampai kita ke rumah sakit cepat ayo. Makasih Pak Ustadz. Ayo. Ya udah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya sandal baru aku nih kayaknya keberatan deh. Pamer. Udah biarin, kayak nggak tahu Sabe aja. Aduh, bentar aku mau minum dulu, aku haus. Lo tuh bukan haus minum, tapi haus pujian. Biarin, masih mending gue ada yang dipamerin setiap hari daripada lo nggak ada yang dipamerin sama sekali. Aduh, mau pamer nih. Cie, HP baru. Buka. Ya udah, bentar aku buka ya. Nah, bentar ya, gue liatin ke kalian ya. Nanti kalian pikir dalamnya nggak ada. Harus ekstra hati-hati nih pegangnya, soalnya barang baru. Nah, awalnya kita disambut dengan ucapan terima kasih nih. Terus kita udah dapat casing yang udah nggak ada warnanya lagi nih. Warnanya nggak bening lagi. Ada charger 33 watt dan kabel USB Type A to Type C. Dan ini dia HP-nya Redmi Note 14. Punya desain yang lebih fresh. Dan yang aku pegang ini tuh warnanya warna purple. Dan yang paling menarik dari HP ini tuh kameranya. Kameranya ini tuh udah punya resolusi 108 megapiksel. Dan ada AI sistemnya. Dari foto yang aku ambil sih ini fotonya udah lumayan bagus banget ya. Untuk baterainya Redmi Note 14 udah upgrade jadi 5500 mAh dengan 33 watt turbocharge. Jadi nggak ada alasan lagi deh HP kamu kehabisan baterai. Redmi juga ngeluarin Redmi Watch 5 yang punya layar AMOLED, bezel tipis, dan ketahanan baterai hingga 24 hari. Dan Redmi juga ngeluarin Redmi Buds 6 Pro yang super high res, audio with LDAC loh, dan makin mantap jika dipakai berbarengan dengan Redmi Note 14. Jadi buat yang pengen samaan HP-nya, jangan lupa klik keranjang kuning di bawah ya. Wah, keren ya. Udahlah, gue mau pulang.
ini rasain. Nah, Des, HP lo bukan HP gue. Bagus kan ide gue? Selalu ada-ada aja. Biarin deh, biar dia tahu rasa. Pasti tadi dia mikir itu HP gue, padahal itu HP lo. Sumpah Elsa cantik banget. Menurut aku ya si Elsa sama si Anna ini lebih layak jadi gambar populer di SD kita. Gue setuju. Sebenarnya mereka itu lebih layak menang dibanding Flora dan Fiona. Setuju. Kok bisa sih Flora dan Fiona yang menang bukan Elsa dan Anna? Kok bisa sih si Elsa datang? Bentar. Ini lo beneran lo, Elsa? Hah? Ini beneran lo, Elsa? Cantik banget. Ih, apaan sih, Dev? Berlebihan banget deh. Sumpah, gue nggak bohong. Lo hari ini cantik banget, Elsa. By the way, Ana mana? Ana nggak bisa datang, soalnya Ana lagi sakit. Ih, Ana gue lagi sakit. GWSD buat Ana. Tunggu. Bukannya kalian kemarin gak diundang sama pangeran? Gue sengaja nggak undang biar gue bisa jemput langsung. Hih, pangeran, sweet banget deh. Kalau gitu, gue juga nggak mau diundang kali, pengennya dijemput langsung. Kok bisa sih Elsa sama pangeran datang bareng? Udah kak, udah. Enggak, gue nggak boleh biarin si Elsa bersinar di party pangeran. Enggak. Heran banget ya kak, kok bisa sih si Elsa datang? Bukannya mereka itu nggak diundang ya sama si pangeran? Sebenarnya mereka itu diundang sama pangeran. Hah? Mereka diundang sama pangeran? Tapi kok waktu kita tanya di kelas mereka bilang nggak diundang sama pangeran? Awalnya mereka emang mau diundang sama pangeran, tapi waktu pangeran menuju ke kelas mereka, gue ketemu sama pangeran di jalan. Daripada lo capek bolak-balik lagi, mending undangan Elsa sama Anna itu aku yang kasih. Kebetulan juga gue mau ketemu sama mereka nih. Enggak apa-apa nih. Iya, nggak apa-apa banget. Sini, Elsa. Lo terlalu cantik buat datang ke party pangeran. Jadi kakak robek undangan Elsa sama Anna. Ya, gue nggak boleh biarin si kembar Elsa dan Anna itu datang ke party pangeran. Tapi kenapa mereka datang? Gue nggak nyangka lo sejahat itu sama gue. Ayo jelasin, lo kenapa nanya tanda lahir itu? Iya pangeran, coba jelasin. Tentang tanda lahir itu, aku cuma iseng-iseng kok nanya kalian. Iseng-iseng kok jawabannya benar? Maksud lo, Flora? Iya, maksud gue, lo benar. Waktu lo nanya gue tentang tanda lahir di punggung itu, gue kan emang gak tahu tuh sama sekali. Tapi pas aku cek di rumah, ternyata lo benar. Gue punya tanda lahir di punggung. Apa? Gak mungkin Flora. Lu bohong kan Flora kan? Gak mungkin Flora, gak mungkin. Lo kenapa pangeran sekaget itu? Terus lo Elsa kenapa lagi? Gak mungkin. Kalian sebenarnya nyembunyiin apa sih dari kami? Hah? Kalau lo benar punya tanda lahir itu di punggung, berarti lo itu Elsa. Ikut gue. Mereka ada apa sih sebenarnya? Nggak tahu juga. Gue nggak tahu apa-apa ya. Gue nggak tahu apa-apa. Sini. Jadi lo dengar semua apa yang gue bilang waktu di gudang sekolah itu? Tolong jelasin ke gue semuanya pangeran. Tolong please. Ya udah. Gue kasih tahu lo kebenarannya. Jadi waktu kalian masih dalam kandungan, papi kalian itu selingkuh dan punya anak dengan selingkuhannya itu. Dan mami kalian itu nggak tahu kalau papi kalian itu ternyata punya anak di selingkuhannya. Dan selingkuhannya itu adalah mami Flora dan Fiona. Enggak, aku nggak mau dengar. Dan kebetulan kalian itu sama-sama lahir, maka dari itu papi kalian itu menukar salah satu dari kalian. Dan gue nggak nyangka, dan ternyata saudara asli lo yang ditukar itu adalah Flora. Gak mungkin.
ngapain sih Elsa, Siti? Bosan banget. Iya, bosan banget. Gak tau juga Elsa, Sabe, Titi. Datang lagi nih Pik nih. Muncul lagi nih anak. Kalian gak rindu nih sama Cia? Cia jarang keluar kan? Tanya dong, Cia kenapa jarang keluar sekarang? Kenapa lo jarang keluar? Karena Cia malas aja keluar. Ih, suara tombol Cia keluar. Kok gak ketawa sih? Ketawa dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ada Pak Ustadz ganteng. Mikir. Assalamualaikum Ustadz. Ih, ganteng banget, baru lihat. Perkenalkan, nama aku Cia. Maaf Pak Ustadz, gak bisa salam ya Pak Ustadz. Bukan muhrim ya soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar cepik nih, giliran ketemu Ustadz gini aja langsung pintar ngaji. Kalau disuruh pergi ngaji malas. Gimana Pak Ustadz? Bagus gak suara Cia? Masya Allah, merdu sekali. Pak Ustadz serius? Ih, Cia jadi malu deh. Pak Ustadz serius kan? Suara Cia bagus kan? Iya kan? Ih, Pak Ustadz, gitu deh kalau Cia udah salty, pasti suara tombol Cia keluar. Cantik lah kayak gitu. Jonjong, garis lonjong, diam lo di situ. BDW, Pak Ustadz bisa nyanyi juga nggak? Bisa. Coba, Cia mau dengar, Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Stecu, setelan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Stecu, aduh adek ini mau juga abang yang maju. Masya Allah, statue versi halal. Kurindu bila selabar luar dalam seperti es, masih teringat kutukan mantan. Oh memang jelas kutukan mantan, tak bisa di anjay, seleb dikutuk mantan. Titi tahan. Nyanyi mantan. Emang lo punya mantan? Lo kan top. Enak aja. Makan apa tuh Sabe? Makan kerikil. Lo gak lihat tuh nih, lebaran gue masih punya. Bagi dong. Lo mau? Nih ambil. Enak banget, jadi kangen lebaran. Makasih ya Sabe. Sama-sama. Gue juga dong Sabe. Elsa, lo mau juga? Bentar ya Elsa, aku lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Elsa, udah dikit Elsa. Nanti kalau lo ambil juga, nanti aku nggak cukup. Nggak usah ya. Dasar pelit. Itu masih banyak loh itu kuenya. Tunggu aja besok. Keesokan harinya. Enak banget kan Siti kan? Enak banget Elsa, lebih enak daripada kue Sabe kemarin. Elsa, Siti. Lagi makan apa tuh? Bagi dong. Sabe. Ini kami makan kue bembeng hasil sisa-sisa lebaran kemarin. Elsa punya. Kalau mau minta aja di Elsa. Ternyata lo masih punya kue lebaran juga Elsa. Bagi dong bembengnya. Lo mau Sabe? Bentar ya, aku lihat dulu ya, aku hitung. 1, 2, 3. Sabe sisa 3. Ini dikit lagi. Kalau aku kasih ke lo, nanti aku nggak cukup. Nggak usah ya. Rasain. Emang enak dipelitin, makanya kalau nggak mau dipelitin jangan pelitin orang. Sabe. Dasar anak pelit. Sabe lo kenapa sih? Siapa suruh pelit kemarin? Ya aku pelitin balik lah. Titi. Dasar lu Elsa jelek. Elsa pelit. Elsa ada temen gak Elsa ini? Sabe apa-apaan sih lo? Elsa, udah. Nanti kita lapor ke mamamu ya. Udah. Rasain. Makanya kalau nggak mau dipelitin itu jangan pelit. Rasain. Sabe. Cia, temen banget datang ke sini. Pengen aja datang ke sini. Sabe masuk, mama udah masakin. Bentar. Ini siapa? Kok mama baru lihat? Halo Tante, aku Cia Tante, temannya Sabe. Aku emang jarang keluar Tante, soalnya aku nggak mau perlihatkan kecantikan aku, soalnya mahal. Perasaan gak cantik. Apa Tante?
Enggak nak, maksud tante itu kamu masuk makan sama Sabe. Ayo Sabe, masuk makan dulu. Ayo. Iya, Mak. Nah Sabe, udah jadi. Yes, Mama masak nasi lor lagi. Hah? Nasi lor? Iya, nasi lor. Nasi, sosis, telur. Tuh, lihat. Oh, iya ya. Untuk Nacia bentar ya, tante buatin dulu ya nak. Iya, Tante. Nah ini tuh sarapan buat Sabe dan Cia biar ala-ala sultan gitu. Gampang banget, tinggal sayat-sayat sosis cancel single original. Terus panasin margarin. Nah ini mama liatin cara pintar mak bikin sarapannya. Pakai satu pan aja semuanya mak oseng-oseng sekaligus kayak gini. Sosisnya mau dimasak gini atau mau dimakan langsung kayak mama gini juga bisa. Dan terakhir kita sajikan bersama nasi dan sambal. Nah untuk Nacia ini udah jadi ya. Makan ya nak, makan. Ye, terima kasih, Tante. Ini tuh sarapan ala Sultan Cia, namanya nasi lor. Wah, cocok banget nih sarapannya sama Cia, soalnya Cia sultan pintar dan cantik. Pokoknya kamu tuh wajib minta dimasakin ini, karena ini tuh udah simple banget, terus udah double proteinnya, cocok buat sarapan. Wajib. Oh iya, tadi tante dengar-dengar si Cia ini pintar ya. Emang Cia di sekolah itu peringkat berapa nak? Peringkat 1, Tante. Peringkat 1. Bukannya kalian sekelas sama Elsa? Bukannya Elsa yang peringkat 1? Iya, Tante. Kalau Elsa itu peringkat 1 dari depan, kalau Cia peringkat 1 dari belakang. Berarti peringkat terakhir dong. Iya, Tante. Elsa, Siti, mumpung kita lagi kumpulkan malam ini kan, aku mau bertanya deh sama kalian. Kalian pernah mikir nggak gimana ya nanti kalau kita udah dewasa? Ya kalau udah dewasa lah. Kenapa? Mau jadi bayi lagi? Elsa, nggak gitu maksud aku itu. Kalau kita udah dewasa itu kita nggak main lagi dong. Iya, pasti kita udah merantau terus bisa gitu. Kok jadi sedih. Nah iya betul yang dibilang Siti itu. Nanti kita berpisah, cari hidup masing-masing. Jadi sedih deh. Pokoknya kita berjanji harus sukses bareng. Ya kan? Sabe apa-apaan sih tiba-tiba banget bahas tentang dewasa. Karena aku teringat sesuatu jadi sedih. Iya nih si Sabe ini pembahasannya bikin sedih. Iya kan tiba-tiba banget. Iya ya tiba-tiba banget ya. Kenapa ya aku tiba-tiba bahas ini? Iya kenapa aku bahas? Karena semalam itu aku tuh nonton drama di ICW. Itu tentang seseorang yang ketemu tanpa sengaja, terus mereka tuh sukses bareng. Aku ingat kayak kita gitu loh. Semua kita bisa sukses bareng. Terus bikin baper filmnya. Soalnya cowoknya itu bucin parah. Pantesan aja. Sabe, ternyata lo suka juga nonton drama di ICY. Sumpah, aku juga suka loh. Soalnya di sana itu udah ada dubbing bahasa Indonesianya gitu loh. Kirain cuma aku doang yang suka nonton di sana. Lo juga ternyata, Siti. Iya dong. Tapi aku sering nonton di sana. Aku nggak pernah nonton yang kamu nonton itu. Kayaknya bagus. Please, bagus banget. Lo wajib nonton, Siti. Bagus banget. Dramanya itu tentang seorang cewek namanya Kinwan. Terus dia itu anak orang kaya. Bapaknya itu kalau nggak salah menteri keadilan gitu loh. Terus dia tuh dituduh. Terus mereka tiba-tiba hilang dari radar. Kasihan banget. Terus. Nah, terus dia itu pengen cari kebenarannya gitu loh. Dia ingin kembalikan nama baik keluarganya gitu. Nah, terus si Kinwan ini tuh nyamar jadi koroner. Nah, pas dia kerja, dia tuh ketemu sama pangeran yang namanya Yanci. Sumpah, pangerannya itu baik banget. Pas dia lihat Kinwan pertama kali, dia langsung jatuh cinta dan bucin parah. Padahal si Kinwan ini cewek misterius gitu kan. Kok bisa sih dibucinin sama pangeran, terus langsung suka lagi pas ketemu. Aduh, aku suka nih kalau gini nih cewek-cewek misterius yang dibucinin sama pangeran. Suka nih, aku suka. Yuk lah, ayo kita nonton yuk. Ya udah, ayo. Aku penasaran juga mau nonton. Ya udah, langsung aja kita nonton. Banyak loh drama bagus kayak Coroner's Diary 2025 di ICY. Gas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elsa, jangan ketawa, aku gak bisa fokus. Lo sih gak usah nyanyi-nyanyi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah, biasa aja kali, Sabe. Lo juga sih yang mancing. Ya udah, jangan ketawa ya, jangan ketawa. Awas lo, aku gak fokus nih jadi imamnya nanti kalau kalian ketawa. Ya udah, ayo ulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan aku lupa kan nih.
nggak jadi nih kita sholat. Ya udah serius. Nggak sholat kita ini. Ya udah serius. Ya udah, oke, serius ya, serius. Elsa, Siti, serius. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum, Mak. Lagi ngapain nih mereka? Oh, lagi sholat berjamaah. Rekam deh. Bismillah. Ih, kakak, jangan direkam, malu. Oh, enggak kok, enggak ngerekam. Ya udah, kakak ke sana, jangan liatin. Aku malu diliatin. Ya udah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Codul, orang udah serius. Bentar. Kalian sholat apa? Ya sholat duhur lah. Sholat duhur apaan? Ini baru jam 11. Oh iya, baru jam 11.